Rasa berpikir 2 kali, atau berpikir 7 kali, berpikir 1000 kali menjadi orang Padahal, Kristen. padahal kan anak dikasihi itu kok diremukkan sih. Ya, suka-suka dia Yes. lah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Rasa berpikir 2 kali, atau berpikir 7 kali, berpikir 1000 kali menjadi orang Kristen. Padahal kan anak dikasihi itu kok diremukkan sih. Ya, suka-suka dia lah. Lagi yang pakai Yesaya, kitab orang dijadikan nubuatan untuk Yesus, diterjemahkan, dipelesetkan oleh LAI. Akhirnya banyak orang yang disesatkan. Itu kan inti Jaban Juma menerangkan di sana. Dia sendiri loh yang memilih topik. Betul. Hebat memang ini terjemahan ini ya. Sengaja dibelokkan sesuai dengan seleranya dia gitu ya. Dia bagus loh, dia sopan, bagus lah dia. Iya. Dia akui dirinya kalah loh, baru kali ini loh saya mendengarkan orang mengakui dirinya kalah 2-0, kayak main bola aja. Oke, selamat malam Abang Bogel. Abang Bogel. Malam juga. Agama apa, Bang? Mbak De, Islam. Assalamualaikum Mbak De. Oh. Ada Mbak De tuh. Mau naik nggak? Kalau Mbak De mau naik, lewat turun nggak apa-apa. Apa yang mau Biar ngobrol sama ditanggapin, Bang. Bang? Abang Bogel, apa yang mau ditanggapin? Ada dia di bawah beneran. Masya Iya, dia lagi ngintip itu. Lagi ngintip masker. Mana Pak Bogir kok turun sih, gimana sih? Gak benar. Tahu, kabur dia. Mana dia? Bang Dewa maju, Bang Dewa. Stres ini Bang. Kenapa Doni si Barani? Enggak, jangan, dia pintar ini, baru pulang dari Israel dia berguru. Iya. Bang Doni gimana Bang Doni? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nah, terus sehat dan gembira. habis minum soda gembira. Malam-malam minum soda jangan Bang, sakit perut nanti. Gembira, Bang. Astagfirullahaladzim. Oh, salah dengar, kira ya habis minum soda gembira kasih status. Selalu sehat dan gembira. Ya. Oh, mantap itu Bang. Gimana Bang Doni? Masih seperti dulu? Masih gitu-gitu aja lah. Nggak ada Masih perubahan. sehat. Kalau Bang Handi masih sehat dan kuat. Alhamdulillah saya sudah berhenti menuangkan anak orang. Jadi gini tuh, aku tadi kan sempat ini ya, lihat Bang Juma tadi tuh naik ke apanya Eben ya. Tapi menurut aku begini Bang Juma. Aku ya kalau memang kesalahan melihatnya nggak silahkan lah. Cuman ya yang aku lihat tadi itu Bang Juma kalau berdebat itu kayaknya nggak ada jeda gitu loh. Maksudnya kalau kita kan debat ya mungkin kasih kesempatan orang lain buat bicara ya. Jadi itu sih yang aku lihat tadi Bang Juma Nggak langsung usah main. ditanggapi lah, cara orang debat lah, yang lain aja lah. Ya, ya bukan, itu maksud aku kayak gitu kan nggak baik ya. Ya kalau saya mau turunkan juga nggak apa-apa Bang Handi. Cuman ya itu yang saya bilang, jadi harus gantian lah kita ngomong Tapi yang gitu. saya dengar tadi itu si Bombo yang debat sama Herdi, kenapa? Iya itu si Bom yang sama Bang Juma, ujungnya Bang Juma kan itu. Ya oke lah kalau Bom sama Bang Juma, oke lah Kristen sama Muslim gitu ya. Tapi ini kok sesama Kristen, kenapa sampai ribut kayak gitu? Nggak tahu saya yang mereka ribut. Yang kayak dari saya dengar itu cuma Bang Juma naik aja. Jadi Oh, lu nggak denger ya betapa dahsyatnya tadi itu bro, betapa dahsyatnya si Bom saya itu. nggak tahu kalau itu. Nggak dengerin dulu betapa dahsyatnya tadi, mulut lebar si Bom itu menghajar si Herdi. Si Herdi sampai ngebul palanya tuh. Iya. Saya kalau nggak tahu itu ya, saya nggak lihat. Cuma tadi yang saya lihat itu waktu Bang Juma naik aja. Jadi Kok mungkin bisa ya? Maksud saya tuh, tadi saya berharapnya tadi itu diskusinya lanjut gitu loh, tapi cuma sebentar doang ya kan. ya kan diturunkan. Karena Bang Gimana mau Juma lanjut kalau diturunkan? langsung gigi 5 dianya. Ya bagaimana mau lanjut kalau diturunkan bro? Gimana? Bagaimana mau lanjut kalau Bang Juma diturunkan? Iya Bang Jumanya juga bisa nahan diri. Seharusnya kalau kita itu kan bertamu itu nahan diri lah gitu loh.
Kalau saya ini, kalau saya nggak izin ngomong silahkan gitu. Ya di sini juga banyak hotel kok yang macam-macam, kita nggak pernah turunkan dia. Biasa aja tuh. Jadi biar kayak agak berkelas gitu, harusnya kan Bang Juma kan levelnya kan udah harus naik lah, naik kelas gitu. Jangan kayak mulut emak-emak terus gitu maksudnya. Kok mulut emak-emak sih, gimana sih? Mak, Bukannya si Bombo mulutnya lebar kayak emak-emak. Lah iyalah, tadi kan saya lihat itu mereka berdebatnya. Bang Jumanya kayak emak-emak gitu loh. Ya biasalah kalau Muslim sama Kristen debat. Yang persoalan ini sesama Kristen, kenapa? Nah itu nggak tahu Bang, aku tadi nggak lihat. Kalau lihat aku bisa nilai. Saya kasih tahu, mereka itu memperebutkan. Si Bom ini kan Trinitas, si Herdi ini Oneness. Perbedaannya di situ. Saling mengklaim bahwa denomnya lah yang paling benar. Oneness itu Yesus only. Bapak ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus, semua Yesus. Ya kalau Bom enggak, Bapak, Yesus dan Roh Kudus itu beda. Nah, di situ dia ribut. Sampai ada yang masuk rumah sakit tadi. Kalau nggak salah katanya Bom di opnam gara-gara bonyok. Gitu. Nggak tahu saya itu, Bang Andi. Cuman itu aja sih, maksudnya untuk kedepannya mungkin saya pengen lihat Bang Juma itu lawannya yang agak berat lah, jangan kayak kita yang Mana ada Kristen berat, Bang? Nggak ada. Sepanjang dia masih LAI nggak bisa, Bang. Ya buktinya tadi kenapa Bang Jumanya nggak bisa nahan diri gitu. ya suruh ini, Bang, suruh pendetamu masuk lah sini. Ya, Suruh, bukan. ayo. Jadi Ya udah, gini, kalau begini aja deh, Mang Doni. Kira-kira Anda bisa menghubungi siapa? Ya. Nanti diskusi Bisa. sama Bang Juma itu kita teratur gitu loh. boleh. Siapa kira-kira ya? Coba aja dulu si Rati dulu kali-kali. Saya pengen lihat udah pernah main belum sama Bang Juma. Saya kan masih baru-baru ya di TikTok ini. Siapa namanya? Si Rabi. Siapa? Rati. Rabi. Rati. Oh, perempuan. Iyalah, biar sama ke Bang Oh, Juma. ibu-ibu yang itu. Waduh, kalau itu sih astagfirullahaladzim, kalau itu mah. Biar sama. Barusan dia sudah dibantai kok. Barusan dia sudah dibantai sama Kores. Cuma dia tidak mengakui sama Kores. Terus apapun pertanyaan dia, ketika kita menjawab ketika jawaban kita itu benar, dia tidak pernah yang lain mau menerima. Jadi untuk apa kalau misalkan dia bertanya, setidaknya orang bertanya itu kan butuh jawaban. Tetapi setelah menjawab, malah dia itu berusaha untuk membelokkan gitu. Bagaimana mungkin seorang ahli hadis seperti Ustadz Wapi diajarkan sama Mbak Ratih? Ini gimana ceritanya? Kalau ada permasalahan di umat muslim ya, di umat muslim ada permasalahan soal hadis, kami akan menanyakan kepada ahli zikir, bukan menanyakan kepada ahli bahlul kitab, bukan. Terus semua subat-subat dia sama sekali tidak menyentuh dengan keimanan kami, tidak menyentuh. Yang dibahas sama dia soal LGBT, soal oknum, soal perorangan, nggak menyentuh sama sekali keimanan kami. Bahasa Arab dia nggak paham kok. Bapak Iya. nggak bisa ngaji kok. Mau ngajarin kami gimana ceritanya? Maksud aku itu, kayaknya itu imbangnya itu sama Bang Juma. Karena menurut Bang Juma itu sebenarnya coba sama Wah, dia. kamu menista namanya kau itu. Ente bahlul, ente. Kamu Itu menista fakta. itu. Kamu menista, emang Turunin Bang aja, Juma. ganti yang lain. Turunin aja. Kamu itu Don gimana sih? Kamu debat sama gua aja deh, konsep ketuhanan yuk. Kita tes. Kita kan udah sering Bang Handi. Aku tuh udah bosan debat sama Bang Handi sebenarnya. Ya kamu itu kok suka apa mempremi. Ya itu kan fakta gitu loh. Kan kalau Bang Juma Yang fakta itu dong, dengerin dulu. Yang fakta itu adalah Tuhanmu keluar dari itu fakta. dari mana? Mulut kelamin. Ya keluar Dari dari vagina. ya dari itu gitu loh. Itu fakta Ya, itu. Dari vagina. Begini. Nah Karena sekarang saya- kalau kau waras bro, masihkah kau ingin menuangkan Tuhan keluar dari situ? Waras Ya, gini. dulu, kenapa? Itu kan udah bosan tuh Bang bahas-bahas itu. Sekarang Ya saya udah mau- bosan, bagaimana mungkin? Sekarang Ada Tuhan yang kau Tuhankan keluar dari itu gitu loh, itu fakta. nubuat tentang Muhammad di mana adanya? Coba kasih tahu ke saya dulu Gak nubuatan ada di mana. nubuatan, kita Ya, berarti kan kembali ke berarti situ. kan Kenapa ada Nabi. Tuhan keluar dari itu Sebentar. gitu loh? Sebentar. Nubuatannya itu Bang bukan Handi Nabi, sebentar. Bang Handi. Bang Handi, Dipaksakan Bang itu. Doni denger. Dengar dulu.
Kamu tahu nggak apa itu nubuatan, Bang? Nubuatan itu untuk nabi, nggak ada Tuhan yang dinubuatkan. Itu dulu kau pikirkan deh. Nubuatan untuk nabi. Iya betul. Jadi Itu. Muhammad kan selain nabi. Udah Gimana turunkan aja nubuatannya? loh. Kenapa kau jadikan Tuhan? Udah daripada tadi kita nyantai ngobrol kok. Sekarang Turunkan selain aja orang kayak gini nggak berbobot. nabi. Siap, Nubuatannya siap, siap. Turunin aja. Siap, nggak siap, berbobot. siap. dibuktikan nggak? Ganti Coba mau apa namanya mau premium. nuduh-nuduh gurundang nuduh-nuduh. Cocok katanya Bu Rati karena sama-sama perempuan enak aja. Gua gamparin orang kayak gini. Lu pikir Bang Bagi Juma bonyok itu pula siapa? bang. Orang tuannya udah bonyok keluar dari situ. Masih aja banyak ngomong. Waten ini kenapa ya kalau selalu menjual premium yang nggak bener gitu? Masih mau kau datang besok? Masih mau kok gue injak lehermu anak sekolah. Malas. Semalam itu kesal saya sama dia itu. Nggak ada isinya, tapi mulutnya kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Allahu Akbar. Ya maksud saya itu kalau mau diskusi jangan framing lah, pakai data lah gitu loh. Halo, selamat malam Bang Joni Erwan. Bang Joni. Wih Bang Joni ganteng banget, pakai kacamata tinggal dikasih tongkat. Bang Joni. Ini kacamata Firaun ini ya, yang kemarin Dewa jual. Bang Kacamata Joni. Firaun kayak gini. Kalah kacamata gua. Kacamata gua kan atas, dia hidungnya turun dia anak siko. Aku turunin gak bersuara. Gara-gara kasih tongkat. Mana nih agama Kristen? Ada. Astagfirullahaladzim. Jangan diturunin dulu tadi. Itu orang baru itu. Kalau orang baru enak dia ngobrol. Kalau orang lama itu gimana ya? Sudah berkarat dia, sulit untuk disembuhkan. Luffy. Halo, selamat malam Bang Luffy. Assalamualaikum warahmatullahi Agama apa Bang? Muslim lah dia orang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim enggak? Ya. Gimana kabarku Bang Luffy? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Adi? Kabarnya? Gimana kabarnya Bang Dewa? yang tadi saya nggak habis pikir itu, kenapa si Doni malah bahas masalah Bang Zuma? Ya udahlah nggak usah dibahas itu Bang. Dia itu kalau nggak gitu nggak hidup dia Bang. Apanya tuh? Enggak hidup. Ya orangnya lah. Oh. Ini Bang Lutfi, inilah yang dikatakan benci tapi cinta gitu kan. Dia berusaha benci sama Bang Juma, tetapi ternyata cinta. Soalnya antara benci dan cinta itu garisnya tipis loh. Lebih tipis daripada kondom itu. Kenapa? Benci mengingat. Benci mengingat. Dewa ini Benci ya kan. mengingat, Dewa ini pun ini mengingat. sikit-sikit bawahnya ke situ ya kan. Inilah kelihatan ciri-ciri orang yang suka senam tangan ini nih. Saya juga nggak bisa membedakan ya antara yang satu dengan yang satu, beda-beda tipis. Bayangkan kalau keluar dari yang satu itu, waduh, saya nggak bisa ngebayangkan. Pasti ngambang di kali warna kuning. Apa sih orang ini? Hati-hati Bang Dewa, semakin tipis semakin beresiko bocor. Semakin bocor. Dasar. Hotelnya nggak ada. Ada Cari itu di bawah. Nggak ada yang ini. Nggak tahu agamanya ini. Islam, kita ini turun dulu Islam, ya, ini Bang. Islam. Diturunin aja nggak apa-apa. Bang Lupi di mana Bang Lupi? Nggak ada hotel. Alamatnya? Ya. Saya asli Jawa Timur Bang Andi. Minta permintaan berat loh sama Bang Andi minta ini, saya. permintaan. Jawa Timur mana kan di Mas? Jawa Timurnya Tuban Bang. Oh itu. Ya Mas. Kemarin kok Padahal nggak nongol ke Sidoarjo. Waduh, kerja Bang. Di Mas. Kerja di instansi pemerintahan. Oh. ASN. Enggak, masih kontrak, tapi alhamdulillah disyukurin. Saya doakan Bang supaya bisa mendapat pensiunan. Amin amin ya robbal alamin. Saya ini fans berat loh sama Bang Andi. Fans beratnya Bang Andi. Iya, kalau dengar debat atau lihat itu, waduh. Tapi kok aku enggak ya? Aku enggak ngefans sama Bang Andi. Enggak, maksudnya pertanyaannya itu
Aduh. Ya siapa dulu guru saya Bang Dewa sama Bang Juma. Apalagi kalau urusin masalah janda, waduh, ini guru saya nih aslinya. Wah, kayaknya Kenapa gitu-gitu sih ya. kalian bawa-bawa itu? Kalian nyindir aku ya? Dulu zaman dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu gue bikin grup ya. Serius nih, ini serius nih. Gue bikin grup di grup WA. Janda selalu di depan. Isinya bener janda semua, ada membernya ada 600 orang. Tanya Bang Dewa. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh ada cowok masuk, semua janda. Bubar. Bener, bertahan 2 hari bubar. Ribut Kenapa? sama janda. Astaga. Ya orang cowoknya 2 Rebutan. doang. Cowoknya 2 doang. Rebutan gua Bang sama Andi. Dewa. Terakhir gak kuat juga ya kan? Oh, ya. Kewalahan saya. Gua nggak bisa milih yang mana yang, aduh. Udahlah. Dewa, kalau Dewa inget ini ya sama Bang Juma itu Bang. Waktu pertama kali Dewa kenal sama Bang Juma gitu ya. Ini pertama kali ya. Dewa kan minta ayat. Bang Juma, saya minta ayat serangan dong buat Oten. Karena Dewa belum paham waktu itu ya. Dikasih ayat-ayat porno Bang sama Bang Juma. Gua marahin Bang Juma. Lu jadi orang yang bener lu. Masa ini ayat kitab suci? Ya cek aja, nggak percaya gitu. Gua marahin Bang Juma itu. Masih di grup WA ya, di Kalau grup nggak WA salah ya. yang itu ya, yang Iya. keluaran tahun 1928 ya. Weskel. Enggak, bukan. Ya, skill Hosea Oh. Kidung Agung bukan. Dulu itu Bang, kita itu sebelum ada ini ya, sebelum ada Zoom, itu kita bergelutnya itu di grup WA. Nah, Pantesan aja Bang Dewa kayak gini. Rupanya gurunya kayak gitu. kedua itu ya, di grup WA itu kan banyakkan ketikan-ketikan, itu nggak bisa diupload di YouTube. Jadi kita selalu harus kita PN gitu loh. Jarang Oten mau PN, ngetik melulu gitu. Bang Dewa itu ada pasangannya namanya JJ. Naikin Otennya nggak ada. Nah, dengerin dulu ini lucu. Bang Jajak mengatakan begini ya. Trinitas itu ibarat kata punya laki-laki. Pelir. Gimana Bang Dewa itu? Aduh. Batang dan 2 telur. Iya itu. Jadi Iya, ini pernyataan dia ya Bunda ya. Dewa bukannya ini ya, bukannya Dewa apa sih menghina dari umat sebelah. Mohon maaf, buktinya pun masih ada. Pak JJ mengatakan bahwa Trinitas itu seperti batang dan 2 buah telur. Itu di kemaluan dari laki-laki. Bayangkan loh, ketuhanan dihinakan dengan seperti itu. Ya Dewa ketawa-ketawa. Terus Dewa tanya, kalau rambutnya siapa itu? dulu Dia lucu bilang loh, serius. rambutnya asing gitu. Memang benar Bunda. Dewa nggak bohong. Dewa aja sampai sering ribut sama Bang Handi di WA kalau ketemu musuh. Wah, lu diem Wak, jangan ikut campur lu Wak. Diem katanya. Dulu lucu-lucu serius. Dulu ada namanya Kusnadi Wak. Gimana? Kusnadi. Kusnadi. Aduh. Yesus nganggur. One Pret. Ya, one pret. Yo, yang agama Kristen yo naik minta diskusi. Agama Kristen. Typing di bawah agamanya. Agama Tuh, Bang Kristen Entes. ya. Bang Entes tuh naikin tuh, Bang Entes. Itu naik Bang Entes. Nanti ada Kristen Oti Dewa yang turun. Iya nggak apa-apa. Itu ada aku beliau naik Oten, aku naik Oten katanya. Saya yang turun nggak apa-apa Kak. Iya kan, memang abang mau dituruni kalau Bang Entes naik. Terus kalau Oten naik, Dewa turunin. Siap Kak, siap. Siap. 500 turun ya Dewa ya. Ini kan baru 180 ya. 500 turun. Iya. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan ya. Agama Kristen yang mau diskusi. Jangankan. Saya dulu Pesan dong kalau saya boleh buat berkisah ya. Bang Doni. Saya dulu itu malas sebenarnya masuk gini-ginian gitu. Oh, Bang Luffy saya turunin. Saya dulu itu fokus kerja gitu ya. Tapi saya dengar YouTube-nya Bang Juma tuh ya. Saya YouTube-nya Pak Desuki. Ini kok ada ya begini-begini ya. Bang Juma dikatakan tai lah.
dikatakan anjing lah sama si Ade Rion itu loh. Ini siapa sih Kristen ini? Kok mulutnya kayak apa gitu? Masih sering dengar nggak itu? Wah, kalau Banyumas dibilangin anjing lah. Ada sampai sekarang ada. Di Bang Juma dibilang penghujat, Bang Juma dibilang ajaran sesat. Banyak. Anjing, Ustaz Tata dibilangin bencong apa. Aduh ini. Saya bilang Bang Handi nanti sekali lagi bakalan turun. Bang Juma itu turun karena itu tadi tuh, ngulangi lagi dia. Oh, nggak boleh ya? Enggak. Itu tadi Bang Juma, padahal aku bilang jika Bang Juma sekali dia ngulang lagi tuh, makanya kena peringatan dari TikTok itu, bukan dari ini, bukan dari di banned orang, bukan. Nah itulah saya gimana sih caranya masuk di situ gitu ya. Yang pertama masukkan saya di grup itu Kristen loh. Aku berantem di LC-nya siapa ya? Pokoknya YouTube Kristen gitu loh. Saya berantem di situ. Saya bilang gimana sih cara masuk ini? Dia kasih nomor ke saya, nomornya dia. Udah ngobrol-ngobrol, dimasukin grup WA. Jadi pertama masukkan saya tuh di debat lintas agama orang Kristen. Itu sejarahnya teman-teman. Jadi kita tuh perjuangannya agama Kristen, agama Kristen. Perjuangan dan doa. Ada informasi baru nih. Luka Tambuna sudah melahirkan. Serius? Ada Daja. Anaknya kembar Siam. Benar, serius itu. Halo, selamat malam Bang Sauran. Ya. Agama apa Bang? Halo. Agama apa Kristen. Bang? Oh, Kristen. Oke. Maju Pak. Kristen. Iya, baik. Pak Sauran, apa pembahasan apa? Mau bertanya apa ditanya? Enggak, saya enggak. Cuman nggak mau diskusi. Ya, kalau enggak diskusi. Saya cuman ada pengamatan sedikit gitulah. Buat salim aja, buat saling kenal dulu ya Bang ya. Oke. Gitu ya. Pak Sauran di mana Pak? Polisi ada polisi. dulu. Di mana polisi posisi Pak? Posisi Palembang. Oh, Palembang. Wong kita Galo. Mantap Bang. Silakan Bang. Ini cuman neruskan ada dia aktif di gereja lah, dia sering mengamatin gitulah kan. Dia bilang orang muslim ini semacam gelas yang dituangin air. Maksudnya? Ya kan? Kalau kosong nyaring bunyinya kan. Tapi kalau berisi dia tumpah. Makin banyak dia tumpah. Siapa yang maksudnya gitu, gimana Pak? Arah pembicaraan Bapak ini kemana Pak? Kita mau diskusi, lebih baik kita diskusi aja dengan saya Pak. Bebas mau ngambil tema apa? Bebas, tidak usah mengamati seperti itu, ya kan? Karena ini aja adalah Bapak yang mau ngomong gitu. Maksudnya begini, lambat laun kan tradisi apa? Lambat laun kan orang Kristen bakalan. Jangan diganggu dulu, biarin dulu apa maksudnya nih. Gimana Pak? Maksudnya lambat laun yang berkembang justru yang kita. Sekarang Kristen jumlahnya di Indonesia berapa Pak? Nambah atau kurang? Bukan, maksudnya tradisi. Coba kita lihatlah kalau seumpamanya kalau maghrib, ya kan? Masuk udah maghrib, jangan di luar. Sekarang kayaknya budaya itu udah mulai tinggal. Oh, jangan salahkan ajaran ya Pak, jangan salahkan syariat ya. Bukan. Salahkan orangnya itu Pak. Kenapa orangnya seperti itu?
Dan kalau misalkan saya mau ngomong, saya punya teman Pak ya, saya punya teman satu keluarga agamanya Kristen. Dia tidak pernah ke gereja sama sekali Pak. Ke gereja cuma 1 tahun sekali. Pada saat apa? Pada saat perayaan Natal aja. Itu fakta Pak, fakta. Banyak juga gitu. Ya, jadi Bapak nggak usah ngamati seperti itu. Kita melihat ajaran, kita melihat yang namanya ajaran itu berdasarkan dari kitab suci Pak, bukan berdasarkan dari oknum. Kalau kita mau sama-sama nilai oknum, mari kita bahas oknum sama-sama Pak. Kita Muslim mengakui, ada nggak umat Muslim yang kelakuan buruk? Banyak Pak. Tetapi Bapak pun harus mengakui, ada nggak umat Kristen yang kelakuannya bejat? Banyak juga Pak. Banyak. Nah, ya sudah. Ada penurunan. Penurunan apa maksudnya Pak? Bapak punya statistik, punya survei. Dia ini Kristen kah? Dia Kristen. Saya Kristen. Kristen. Saya Itu ya. Kata punya statistik. Tapi makin tahun ke sini penurunan Apa yang haknya Bapak begitu menilai? makin Apa haknya Pak? Bentar. Apa haknya Bapak menilai? Biarin dulu aja, nggak apa-apa. Dia berhak kok, dia menilai nggak apa-apa. Nah, kan saya kan ya kan boleh kan? Ya silakan ngomong. Nanti gantian saya juga akan menilai ya Pak ya. Daerah Banyuwangi tahun 70-an belum ada gereja, sekarang tengok ke sana. Aceh tengok sekarang ada 1-2. Oke. Terus Lampung tengok gantian, sekarang. Oke, gantian. Kalau ada Kristen pernah mengakui dirinya membakar 60 gereja, bagaimana Pak? Bapak percaya? Aliran sesat kali. Enggak ada Pak, namanya itu J. Edi Sutopo mengakui pernah membakar 60 gereja. Yosua M. Yasin mengakui pernah membakar 3 gereja. Iskandar mengakui pernah membakar 1 gereja. Itu semua Kristen Pak. Bapak percaya? Ya. Diam. Giliran dikenakan ke dia bisa ngomong. Enggak. Kalau saya kan gini, saya minta pendapat Anda. Anda percaya atau tidak? Jawab dulu ini Pak. Anda percaya atau tidak? Dia lebih cenderung menilai orang. Bukan. Dia lebih cenderung menilai orang. Dulu Bu Rama. Pak Saruan. Kalau berita itu dengerin dulu saya belum. Media lah. Anda percaya nggak itu statement itu, pendapat itu, percaya atau tidak? Nah. Saya belum pernah dengar malah. Ini Anda dengarkan sekarang. Ya saya butuh berita yang otentik dong. Oh, butuh otentik. Saya juga butuh. Artinya sebentar. Di dalam channelnya Manubulu yang sudah meringkuk di Polda Jabar itu ada di situ Pak. Karena di sini nggak bisa buka data, jadi saya hanya menunjukkan channelnya. Channelnya PS Cornelius itu juga ada. Banyak sekali channel Kristen itu menjadikan Edi Sutopo ini menjadi narasumber bahwa dia mengakui dirinya pernah membakar gereja 60. Suruh pulpen, Bang Andi, suruh ngambil pulpen dia. Suruh kasih tahu itunya. Ambil pulpen Pak, dicatat Pak. Nama channelnya. Nih dengerin ya. Ambil dulu pulpennya dicatat Pak supaya nanti Bapak bisa cari. Kalau di sini saya nggak bisa puter gitu loh. Tapi saya yakin ada Pak. Dialog aja bagus, dialog langsung aja. Gak apa-apa, gini aja dulu. Bisa dicatat Pak nama channelnya? Waduh, nggak ada pulpen nih. Pilok aja, pilok. Apa nama channelnya Bang? PS biar aku putar. Manubulu. Nggak usah Bunda, biar dia sendiri aja yang nonton langsung. Ya, nanti saya cari itu. Gitu. Baik. Ambil pulpen dulu Pak, ambil pulpen. Bang Andi nanti sebutin itunya. Ambil pulpen dulu Pak. Kalau Bapak benar mau membuka hati, membuka pikiran, membuka mata, buka telinga, bawa pulpen Pak, bawa pulpen. Nanti Bang Andi menyebutkan channelnya, Bapak tulis, Bapak kan baru mendengar. Silakan bawa dulu pulpen. Bang Andi silakan Bang Andi. Kan Bapak mau survei kan? Ini survei nih. Bukan, maksudnya gini ya. Dia nggak ada pulpen, Wak, ada pilok. 10-20 tahun ke depan. Lipstick ada Pak. Lipstick istri.
Kenapa Dia biarin mau bilang 10-20 tahun ke depan Kristen akan maju. Dia pede kali, dia mau bilang gitu. Nggak apa-apa. 10 Iya, 20 tahun. betul. Iya, pede kali dia. Pak, dulu saya Pak sebentar Pak. Dulu saya pernah dengar itu Pak. Pede saya, pede. Dengerin dulu di Apalagi tahun dengerin yang dulu paling Pak. keren ya, yang Di paling- tahun yang paling keren. 2000. Dengar dulu. Tahun Dengar 2000 dulu. saya pernah mendengarkan statement juga begitu. Di tahun 2024 katanya Kristen akan nambah Pak. Tapi setelah disurvei Kristen semakin menurun di Indonesia Pak. Ini kenapa meleset? Kenapa meleset Pak? Bahkan di Amerika pun susah untuk cari orang Kristen. Saya perhatikan ya di hari-hari Minggu gereja banyak yang kosong Pak. Kenapa itu Pak? Sebenarnya kalau istilahnya kan, Dan banyak gereja yang dijual. Bapak pernah tahu nggak gereja yang dijual di daerah Jawa Tengah sana Pak? Jadi masjid sekarang Pak. Fakta loh Pak. iya kan? Mualaf, gerejanya mualaf. Makanya pede kali dia 10 tahun, Jadi 10 apa masjid. 20 tahun ke depan Kristen akan ini berkembang. Pede kali dia, gerejanya banyak Pede dijual. saya, betul. Gereja betul, mualaf, betul. Pak. Gereja mualaf jadi Betul. masjid. Betul. Astagfirullahaladzim. Pak sepanjang Apalagi Anda dengerin dulu Pak, dengerin. Dengar. Sepanjang Dengar, Kristen Ustaz sebentar Somad dulu bilang Pak. begini. Dengar Sepanjang dulu. Ustaz Somad Kristen bilang itu begini. masih Saya ke Jogja, menuhankan saya anak kawin sah. orang. Saya ke sini kawin sah. Saya ke sana kawin sah. Besok kalau mau kawin lagi ceraikan satu, naikin satu. Ceraikan satu, kawin lagi, ceraikan. Ngomong apa sih ini orang kok kawin? Iya, ngaur. Dia mau bahas poligami deh. Pak, sepanjang Dengar dulu. dengerin dulu. Belum selesai. Dengar dulu. Sepanjang Kristen itu masih menuhankan anak orang, dia tidak akan pernah maju, Pak. Itu intinya, Pak. Saya lihat dari Ya lu buahnya dengerin lah, dulu Pak. statement Kalau saya. saya lihat dari Sepanjang buahnya. Kristen masih menuhankan anak orang, dia akan habis, Pak, di muka bumi. Bukan. Iris Ajaran kuping gua. kelihatan dari buahnya. Buah apa? Buah peler. Kayak LGBT itu, Pak. Ajarannya kayak LGBT gitu, Pak. Atau gimana, kalau Pak? Anda merasa intelek, kata-kata begitu nggak keluar dong. Ya nggak apa-apa, orang tuamu aja sendiri mengeluarkan kata kotor kok. Baik. Gimana? Tuhanmu itu mengeluarkan kata anjing, Pak. Gimana? Dengar dulu. Kotor, itu Tuhanmu mulutnya kotor, Pak. Baik. Ya apa? Apalagi baik? Nah, Saya kasih Tuhan datanya. Bapak. Saya kasih datanya Tuhanmu mulutnya kotor. Memang Tuhanmu punya etika mengatakan perempuan anjing? Ayo. Jawab itu. Tuhan kok mulutnya kotor? Siapa yang naik helikopter katanya? memang Memang apa? Tuhanmu kotor loh mulutnya, congor Tuhan memang kok kelihatan kotor banget. dari buahnya kalian ini. Ya buah apa? Buah Pak, apa? itu yang lagi viral sekarang, Pak. Buah dada diremas-remas di bibelnya itu. Pak, yang lagi viral sekarang, Pak, pendeta Bapak lo itu nikah sesama jenis, Pak, pendeta sama pendeta. Gimana itu, Pak? Pak. Pak, di luar negeri itu, Pak, di Amerika udah banyak sekali gereja yang dijual, Pak. Gitu. Banyak banget. Ada yang dijadikan pub, ada yang dijadikan rumah judi, gitu loh. Nyata loh, Pak, itu. Luar negerinya di mana? Luar negerinya, Pak, di luar matamu, Pak. Di Amerika, Pak, banyak, Pak. Di Amerika. Iya. Coba Anda jalan-jalan ke Amerika, nyaman nggak? Nyaman. Kenapa emang, Pak? Kamu ke Pakistan sana sama Afghanistan sana nyaman nggak? Bapak pernah ke sana, Nyaman. Afghanistan? Hah? Bapak Nyaman. coba ke Israel, Pak, teriak di sana, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bapak tinggal pulang tinggal nama, Pak. Ih, diludahin. Diinjak lehermu, Pak, sama Yahudi, Pak. Diludahin cici deh. Diinjak lehermu sama Yahudi kalau kau bilang Yesus Tuhan di sana, Pak. Gimana? Gimana? Mau? Udahlah. Tak ongkos Bunda, ke Bunda, Israel. ini nggak bisa diskusi, Bunda. Turunin aja, Bunda. Mau lagi. Turunin aja, turunin. Turunin aja. Turunin. Iya. Tapi kan Mabuk dia lagi mabuk. Saya nggak mabuk. Enggak, lu mabok Yesus lu. Udah minum cap tikus ya Pak? Lu nggak dengerin dari tadi Tuhanmu bonyok di tiang salib. kenapa sih kalian oten mempermalukan diri sendiri?
lu katanya ke Amerika aman nggak? Ya Indonesia nggak aman gitu dengan mayoritas Islam. Coba ada nggak orang Kristen mengatakan Indonesia Mentalnya tidak itu aman? Gua gampar congornya. belum diskusi udah kalah mental dia, makanya omongannya Kalau ada ngawur. orang Kristen mengatakan Indonesia nggak aman dengan mayoritas Islam, ya gua gampar congornya. Ini bagus nih, mudah-mudahan ini sehat nih, bagus mudah-mudahan. Halo, selamat malam Bang selamat malam Opa Wator. Malam, Bu. Ya, malam. Agama apa Opa? Nggak tahu, Bu. Kristen. Agama apa Opa? Nggak punya agama, Bu. Kristen. Nggak, ateis ya, nggak punya agama. Iya, Bu. Mau ngapain Pak? Nggak ngapa-ngapain. Turunin aja Bunda. Ya orang saya ngomong itu, Brengsek bener. Ya Allah. Opa, selamat malam Opa. Malam. Agama apa Opa? Agama Kristen. Oke, lanjut diskusi Opa. Kecil banget suaranya. Kuatin suaranya Pak. Jangan kelihatan minoritas Pak. Lembutnya Bunda host kue, lembutnya. Pak, Iya, Pak. kadang. Bro Opa, gedein suaranya dikit, Pak. Bro Opa. Opa Wator dari timur. Dari Papua apa dari Ambon, Bang? Dari Flores. Oh, Flores NTT, mantap. Gimana kabar Flores, Bang? Biasanya bagus kalau Flores. Kalau Flores itu Katolik biasanya. Gimana kabar di sana, Bang? Sehat. Oke, mantap. Baik. Aman. Tapi kenapa lemes begitu, Pak? Coba, Bang Hadi, aku baca typing dulu. Makin malam katanya pasiennya lansia. Aku bukan pasien. Dan pasien. Opa semangat dikit, gedein dikit suaranya apa, Opa? Pasiennya lansia, ya Allah. Bani teman-teman di bawah ini kok. Atau gini aja deh, daripada kita diskusikan suaranya teman-teman kan dari NTT itu suaranya oktanya tinggi loh kalau nyanyi. Coba nyanyi dulu, Bang. Opa. Lagunya Mau Mere. Ke kiri dan ke kiri, ke kiri dan ke kiri manis. Atau poco-poco. Belenggang Nona manis. Itu Manado. Oh, Manado. Nona manis. Pak mau diskusi ya, Pak Opa mau diskusi enggak? Dia mau nyanyi doang. Oh. Lagu Mau Mere, Bang, coba Bang, lagu Mau Mere, Bang. Mau Mere jaga kota Ambon. Pelan kali suaranya. Ya, Mungkin istrinya sama anaknya tidur. Jadi pelan-pelan. Ada gilir. Bang Dewa. Gedein dikit suaranya, Bang. Mau Oke. coba gedein lagu Mau Mere, Bang. Serius ini. Mungkin ini Mau dia Mere. mungkin Mau Mere kota Ende. orang di Coba, rumahnya tidur kan, jadi dia pelan. Itu kan bisa dia nyanyi kok. Tung. Dan itu, Bang. Ya, Mau Abang, diskusi, Bang. masalah Abang Mau Mere dagale kota ente Pepin gisong gasong lele lule Rebin he Mau Mere dagale kota ente. Gitu dong, Bang. Pepin gisong gasong lele lu ele rebin ha do do re mi do do mi do ge mu pa mi re. Gitu, Bang. Ele gitu. Mau Mere dagale kota ente. Udah. Ya, silakan Opa. Mau bahas apa kita, Opa? Mau bertanya atau mau ditanya atau kita mau diskusi dua arah atau gimana, terserah dari Opa itu. Gimana suaranya kecil? Makanya Kami suaranya dulu biar gede suaranya. memberikan karpet merah kepada Opa. Silakan Opa. mau diskusi soal ketuhanan. Baik, silakan tuh. Suaranya Silakan. gede dulu, Wak. Kecil banget.
Iya, iya, Kuatin kecil. suaranya, Opa. Opa Handsetnya, Opa, handsetnya. kacamatanya buka dulu, Opa. Kacamatanya buka dulu, udah malam ini. Sama Handsetnya kacamata. ditaruh ke mulut tuh. Ke mulut handsetnya. Dideketin. Jangan dikasih masuk di mulut, dideketin mulut. Opa yang terlalu sabar ah. Oseng sabar sekali Oseng ini ya. Apa Ayo, alasanmu Opa. menuhankan Yesus, Bang? Apa alasanmu menuhankan Yesus, Bang? Buset, langsung dihajar, orang suaranya nggak ada. Bau ramah, nafsu banget. Habis dia diam. Ya, Bang, Pak, Opa. jadi itu udah mau dia jawab Gimana, Pak? masalahnya di sini keimanan kita kan beda tuh. Yang bilang sama Ya, siapa? Ya betul, Pak. Jadi Betul, Pak. Lanjut, soal Pak. bicara iman ini kalau ditanggapi orang yang tidak seiman kan kadang-kadang melenceng. Opa, begini Opa. Di dalam diskusi lintas agama itu Opa ya, kita mengakui yang namanya keimanan itu tidak bisa yang namanya diganggu Opa. Kita tahu itu. Ya. Tetapi di sini kita diskusi menggunakan akal. Iman tidak bisa kita ganggu, tetapi akal bisa kita bentur-benturkan. Begitu Opa ya. Jadi apakah keimanan Opa itu benar atau tidak berdasarkan dari kitab suci atau tidak? Mari kita uji sama-sama di sini. Yang namanya kebenaran itu harus bisa diuji Opa. Harus bisa diuji, harus bisa ditanya. Ya Opa ya. Semangat, Opa. Opa semangat. Ayo. Jangan bawa keimanan dulu Opa, jangan bawa keimanan dulu. Ayo kita gunakan akal sehat dulu di sini. Kita benturkan akal sehat dulu ya. Silakan. Diskusi sebelumnya tadi itu saya sempat ikut yang disinggung bahwa Yesus itu juga sebagai hamba. Jadi dia selain kita akui dia sebagai Tuhan, artinya dalam misinya itu dia betul-betul merendahkan diri sebagai manusia juga 100%. Makanya dia dikatakan sebagai hamba juga. Dirinya dia yang mau menghambakan. Mau merendahkan diri sehingga jadi seperti manusia. Rela berkorban bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti itu. Baik, silakan Bang Andi. Bang Andi. Ya kalau siapa? Bang Handi ya? Nah, terus Opa kan di sini menuhankan yang namanya Yesus. Dasar dari Opa untuk menuhankan Yesus, ayat apa yang Opa pakai di dalam Bible itu, Opa? Ayat yang mana? Opa? Iya. Ayat yang mana yang dipakai sama Opa itu dasarnya untuk menuhankan Yesus berdasarkan dari Bible. Sementara ayat-ayat di Bible semua berantakan kalau Yesus itu menyatakan Yesus itu adalah utusan, Yesus adalah manusia, Yesus adalah hamba. Tidak pernah dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya dasarnya itu dari mana Opa? Menuhankan Yesus. Itu dalam kitab suci juga dikatakan bahwa ada murid yang bertanya kepada dia, di mana kami bertemu Bapa. Lalu dia menjawab, kamu sudah barang siapa yang melihat aku, berarti sama saja dengan dia melihat Bapa. Berarti di dalam dirinya putra itu, anak itu ada Tuhan juga, ada Bapanya. Iya. Berarti ketika Yesus mengatakan, apabila kau melihat aku, sama dengan kau melihat Bapa. Betul ya Pak ya? Iya. Kalau menurut Bapak nih, menurut Opa,
apakah yang namanya Bapa itu punya jenggot, Pak? Sama seperti Yesus. Manusia ini kan diciptakan dari awal itu kan serupa dengan Allah. Baik, Dari kita serupa dengan Allah, berarti itu merujuk kepada Nabi Adam. Karena manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah Nabi Adam, bukan Yesus. Ya Pak ya? Nah, Nabi Adam alaihissalam punya bulu hidung. Kira-kira Tuhan punya bulu hidung atau enggak? Noise Bunda, noise. Tuhan dalam diri Yesus itu Lah, Yesus. Tuhan sudah mengutus anaknya sendiri ya dalam diri Yesus itu untuk menjadi manusia. Berarti sama dengan manusia juga. Sama dengan manusia juga. Berarti Tuhan juga punya bulu hidung, Pak ya? Betul, Pak ya? Betul, Pak? Ketika dia menjadi manusia ya dia seperti itu. Enggak, maksudnya yang sekarang. Jangan ketika. Sekarang bagaimana keadaannya? Apakah masih sama seperti itu? Kalau dia sudah menggunakan rupa Allah, artinya dia sudah meninggal, dia sudah wafat, sudah bangkit. Berarti dia adalah roh. Dia dibangkitkan apa bangkit sendiri, Pak? Dia dibangkitkan. Dibangkitkan, baik. Berarti ada satu entitas yang kekuatan yang membangkitkan Yesus. Artinya Yesus itu bukan tidak punya kuasa sama sekali untuk bangkit sendiri. Betul ya, Pak ya? Dia dibangkitkan dengan kuasa Tuhan. Betul. Berarti artinya Yesus bukan Tuhan. Bukan dari ketuhanan dia, tetapi dari kemanusiaannya dia. Enggak, begini loh, Opa ya. Begini, Opa. Tadi kan Opa sendiri mengakui kalau Yesus itu dibangkitkan. Apa mungkin yang namanya Tuhan itu dibangkitkan? Kan tidak mungkin juga. Sementara Yesus ini bisa membangkitkan orang mati, itu pun dengan atas izin Allah. Tapi ketika beliau mau bangkit, ternyata beliau tidak bisa bangkit sendiri. Tapi ada yang membangkitkan. Artinya Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Karena Yesus dibangkitkan. Walaupun Bapak mengatakan itu adalah kemanusiaannya. Nah sekarang ketuhanannya ini kemana? Bang Andi aja deh. Ini lemes banget ini Bang Andi. Bang Andi. Dia mau memisahkan kita, mau mengajarkan kita bahwa dia akan menggunakan rupa manusia saat hidup. Bunda Rahma aja Bunda. Ini terlalu lemes ini Bunda. Oh, aku Bunda ya. Rahma. Aku nih lemah lembut, Pak. Aku lemah lembut. Oke. Apa ya? Ini tentang ketuhanan ya, Pak ya. Nah, kita ke kitab suci dulu, Pak ya. Bapak ini Katolik ya? Oh iya. Oke, Pak. Gini ya, kitab suci itu kan menjadi pedoman Bapak ya dalam beriman, ya kan? Ya. Tapi gini, karena Bapak ini Katolik, aku pernah baca di Bilangan ya di mana ya. Janganlah kalian membuat patung. Ya, jangan kalian membuat patung. Tapi kenyataan sekarang kalau kita tengok ya, gereja Katolik itu banyak patung di dalam, Pak. Patung Bunda Maria dengan anaknya gitu loh. Terus gimana tanggapannya Bapak itu? Itu hanya sebuah simbol saja. Oh, simbol. Tapi kan patung, Pak. Boleh Bapak aku tunjukkan gambarnya? Begini, patung atau gambar yang seperti itu bukan artinya kita menyembah kepada patung tersebut. Contoh, kita punya ibu bapak yang sudah meninggal. Kita gunakan foto. Foto itu gunanya hanya untuk melihat rupa di balik itu. Artinya pribadinya orang itu.
bukan berarti foto itu orang tua kita. Benda mati kertas itu orang tua kita, seperti itu. Hanya untuk kita umat lebih mendekatkan diri dengan yang kuasa. Itu hanya sarana, hanya simbol. Tapi kan perintahnya Pak, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bawah, di bumi di bawah. Artinya perintahnya Pak, jangan. Seperti halnya jangan makan babi haram. Ini kan perintah-perintah ini Pak, larangan gitu loh. Jangan membuat bagimu patung. Bukan di situ tertulis jangan ya emang di bawah juga tertulis jangan kalian menyembahnya, tapi perintah utamanya jangan membuat patung bagimu. Nah, itu kan tetap patung, Pak. Disembah atau tidak ya larangannya jangan membuat patung. Bunda Esti, ini ada yang mau naik katanya saat Nainggolan 94. Nggak apa-apa, Dewa turun dulu. Nanti Dewa naik lagi, Dewa nyimak di bawah. Ya, Dewa nyimak di bawah. Naikkan yang namanya sahat itu, katanya mau naik dia. Ya kan yang Bapak pedomani atau yang Bapak imani kan kitab suci, sementara kitab suci melarang jangan membuat bagimu patung. Keluaran 20 ayat 4 atau nomor 4. Seperti halnya pula jangan makan babi, tapi kalian melanggar makan babi gitu loh. Jangan buat patung, kalian buat patung. Begini, ajaran Tuhan Yesus ini, ajaran Kristen, Tuhan Yesus datang itu dia untuk bukan untuk menghilangkan Taurat, tetapi untuk menggenapi. Jadi ajaran Tuhan tentang soal makan daging babi dan lain sebagainya, Tuhan ajar itu bahwa apa yang masuk ke dalam perut itu tidak dosa. Jadi seperti makanan yang kita makan itu semuanya itu ujung-ujungnya akan keluar ke jamban atau menjadi kotoran. Tetapi dosa itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita. Iya, kata Yesus di Matius. Kata Yesus di Matius 7, Pak. Ya Matius 7 ya. Seperti Matius 7, itu. ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Pak. Meniadakan satu titik pun atau satu iota pun dari hukum Taurat atau kitab para nabi tidak akan hilang sebelum langit dan bumi runtuh. Nah, terus kenapa Bapak melanggar gitu loh? Makan babi, nggak sunat. Itu kan hukum-hukum di kitab Taurat Musa, kitab para nabi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan menggenapi. Menggenapi artinya, itu bukan dihilangkan, Pak. Menggenapi bukan menghilangkan. Bapak menghilangkan di sini. Ya, silakan. Artinya begini, yang seperti alasan tadi saya katakan bahwa apa yang masuk ke dalam diri kita itu bukan dosa. Yesus mau memberi kita beri kita satu kebebasan. Bahwa sebenarnya gini, sini sudah Pak, nggak usah itu alasannya Pak. Sebenarnya gini, Bapak itu tidak mengimani perkataan-perkataan Yesus ya, tapi mengimani perkataan Paulus. Apa kata Paulus, Pak? Kristus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini yang Bapak imani. Ya, tidak mengimani kata Yesus bahwa dia datang bukan untuk meniadakan, bukan Pak, bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapinya. Menggenapinya dengan apa? Dengan ajaran kasih. Tapi dia tidak menghilangkan, Pak. Yang Bapak ikuti itu sekarang ajaran Paulus. Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Nah, itu yang Bapak ikuti. Jadi maaf, ya, memang itu ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Ajaran Paulus sama saja. Ya, Bapak nggak nyimak ya. Paulus berkata, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, Pak. Sementara kata
Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Satu titik pun atau satu iota tidak akan hilang sebelum lenyap bumi dan langit, atau sebelum bumi dan langit runtuh. Seperti pula kata Lukas ya, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Nah, itu kata Lukas, Pak. Dengan Yesus. Berarti Bapak ini pengikut Paulus karena Bapak lebih mengikuti kata-kata Paulus. Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Bakal kita tengok ya, Kristen tuh ada yang makan anjing lah. Nggak bisa ya, nggak di ini ya, nggak di Bennett ya. Babi lah. Oh. Kalau menurut Paulus tuh semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram ya. Kecoa bisa juga dimakan, Pak ya, kuda Nil, tapi ya kan Bapak nggak makan kan, ya nggak apa-apa. Ya itulah Bapak sebenarnya pengikut Paulus. Tadi dikeluarin jangan buat patung, Bapak buat patung. Ya Bapak tidak mengimani kitab Bapak atau Bible yang Bapak pegang atau gimana ya aku bilang ya, Anda itu mengimani doktrin, itu simpulannya ya, Bapak mengimani doktrin. Gimana Pak? Jadi Tuhan Yesus juga pernah ajar baik kita orang bersunat atau tidak bersunat itu sama saja atau baik adanya, seperti itu. Ya, Sehingga kata keselamatan Paulus. itu datang itu untuk semua orang. Ya, kata Paulus gini Pak, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat ya, untuk orang-orang Israel dan orang-orang bersunat. Sementara Paulus untuk orang-orang di luar Israel dan tidak bersunat. Nah, Bapak inilah. Makanya aku bilang Pak, Bapak itu klopnya jadi pengikut Paulus. Nggak cocok jadi pengikut Yesus Pak. Yesus bertauhid Pak. Coba aku kutip ya Pak ya. Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah itu pengajaran Yesus Pak. Kalau kata Paulus apa? Hanya satu Allah di surga itu Bapa dan satu Tuhan yaitu Kristus. Itu yang membuat Bapa menuhankan Yesus. Paulus lah yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Itu Pak. Jadi apa ya aku bilang ya. Sayang ya aku mau mendebat Bapak, kasihan juga nih. Kita bicara santai aja Pak. Ya jadi itu kalau Katolik ya itu intinya ya, dilarang buat patung tapi malah buat patung. Itu sudah menyalahi kitabnya Bapak ya. Jangan makan babi malah makan babi. Selamat malam Bunda Rama. Agamanya apa? Selamat malam Bunda? Pak. Selamat malam. Iya, agamanya apa Kenapa nih? Pak Opa? Udah selesai ya Pak Opa ya? Kita ke Pak Sehat. Pak Sehat bagus nih namanya Sahat. Ya Allah ya Oh Rabbi, iya. Sahat. Agamanya apa nih Bunda Rahma? Ya, Muslim toh. Oh Muslim. Oh, yakin Muslim? Yakin ya. Pak Sahat agamanya apa? Oh saya Kristen saya. Terus kenapa KTP. kenapa Bapak nanya ke Bunda